Siapa yuk? Caan. Kita tetap sehat ya. Tetap sehat jasmani, tetap sehat mental, tetap sehat rohani. Kita siap memuji Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa hebat, Bapa dahsyat. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menjadi penghibur kami. Tuhan, kami siap menikmati Tuhan hadir saat ini. Hadirlah selalu di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yuk? Kalau Sehana tanya begini, ada tidak cerita tentang dirimu yang buat kamu berpikir, merasakan, wow, Tuhan Yesus dahsyat? Ada? Harus ada ya. Nah, Lause mulai dari Lause dulu ya. Nah, Lause selalu menyimpan cerita ini untuk Lause sendiri. Lause Hana kalau keluar kemana-mana itu naik sepeda motor ya. Satu hari ketika Lause seharian sibuk mengurus keperluan, waktu itu sudah jam 3-an. Sudah selesai, tinggal pulang ya. Tapi saat itu jarak ke rumah Lause cukup jauh. Nah, ketika ada di jalan, Lause tahu keadaan langit itu menunjukkan bakal hujan deras. Nah, tapi Lause yakin, oh enggak apa-apa, masih santai. Jalan-jalan. Waduh, kemudian sampai setengah jalan, siapang yuk, kenapa langit itu semakin gelap? Terus angin terasa semakin kencang. Dan siapang yuk tahu enggak, yang buat Lause itu takut? Karena saat itu Lause naik sepeda motor yang tidak hari ini Lause pakai. Sepeda motor yang lama. Nah, kalau banjir sedikit, kalau hujan, sepeda motor itu akan mogok, akan berhenti. Nah, saat itu ketika angin mulai semakin kencang, langit sudah semakin gelap, Lause sudah takut. Lalu Lause berdoa, Tuhan Yesus tolong dong, jangan hujan. Ya, aku percaya. Wah, makin jalan. Loh, kenapa hujannya itu mulai makin deras? Langitnya makin gelap, anginnya semakin kencang. Wah, Lause kemudian doa lagi, Tuhan kalau beneran mau hujan nih ya, karena saya takut. Ini sepeda motor mogok, saya nggak kuat untuk mendorongnya jauh. Kalau gitu boleh, kalau mogok pun jangan di tempat sepi ya Tuhan. Oh, terus jalan-jalan. Waduh, kenapa keadaan semakin buat Lause kaget? Kenapa? Karena saat itu sepeda motor Lause mulai terasa begini. Waduh, gawat. Nah, kemudian dalam ketakutan Lause berdoa lagi. Tuhan gini. Kalau beneran mau mogok, tolong dong buat ada orang-orang di samping yang bisa bantu aku, bisa dorong. Ya, saat itu keadaan gak berubah. Yang Lause rasakan malah ini tangan Lause semakin dingin dan kaku. Karena hujan deras, di jalanan air sudah mulai tinggi. Nah, sepeda motor Lause sendat-sendat. Waduh, di saat itu Lause bilang, Tuhan, aku gak kuat doa lagi. Ya sudahlah, aku percaya. Nah, tiba-tiba ada kata-kata dalam hati mengingatkan Lause begini. Kamu sudah doakan, kamu juga tahu kalau Immanuel adalah kalimat yang selalu ada di pikiranmu. Sudah, jalan saja. Mari hitung berkat Tuhan. Waduh, sambil jalan ya. Siapa yuk, Lause punya saraf di tangan Lause yang sudah mulai rusak. Jadi kalau tangan Lause mulai kaku, nah itu sangat susah ya, sudah mulai sakit. Nah, waktu itu sudah mulai kaku, dingin, tangan di saraf Lause sudah mulai nyeri dan perih. Keadaan tidak membuat Lause melihat semakin baik. Sepeda motor belum mogok, tapi sendatnya semakin parah ya. Wah, Lause sudah pasrah nih ya. Lause jalan. Nah, ketika jarak rumah Lause semakin dekat, karena Lause tinggal di jalan yang harus melewati satu jalan kalau hujan itu banjirnya tinggi. Waduh, satu tantangan lagi lewat ini. Tapi sudahlah, kalau benar-benar mogok di sana paling tidak dekat rumah saya ya. Ya udah, saya jalan. Siapa yuk? Kerennya melewati air yang tinggi itu, sepeda motor Lause tetap sendat ya, tapi nggak berhenti. Waduh, benar nih, mulai menghitung berkat Tuhan. Jalan. Ketika hampir dekat rumah Lause, wah Lause tahu, gampang. Ini sederhana, pasti nggak mogok lagi ya. Ya, tapi
Tiba-tiba sepeda motor Lause berhenti, buk, terus nggak bisa jalan lagi. Dan Lause harus mendorong sepeda motor Lause sampai ke rumah Lause. Nah, siapa yuk? Saat itu Lause kan jadi bingung ya, maksudnya ya sudahlah gitu. Sambil mendorong sepeda motor Lause sambil berkata-kata sendiri, Tuhan, waktu aku doa sekali, 2 kali, 3 kali, kenapa keadaan semakin susah ya? Keadaan semakin rumit. Tapi ada satu yang tertinggal, rasa damai di dalam hati dan rasa takut yang diubah menjadi berani. Berani apa? Berani menghadapi hal-hal yang sulit yang di depan mata Lause. Mengapa? Karena Lause tahu dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang selalu membuat Lause, wow, dia hebat. Zu, ni zhen wei da. Siapa yo? Mari kita memuji Tuhan kita, dia dahsyat buat kita. Yi zhou chuang zhou zhu, zai ni yan li wang bu zi xiang, xiao sui di, wu ren与你相比，祝你真伟大，好awesome you are，祝你真伟大，好awesome you are，深深爱我，捧我在你手心中，祝你真伟大，好awesome you are，祝你真伟大，好awesome you are，永恒的主，唯一的主，上帝，祝你真伟大，祝你真伟大，好awesome you are，祝你真伟大，好awesome you are，永恒的主，唯一的主，上帝。Siapa kalau Lause Hana punya cerita, Lause tahu kamu pasti punya cerita. Sekarang Lause tanya lagi, apa artinya Yesus mati buat kamu? Ada? Ada. Lause percaya. Buat Lause Hana, Yesus mati, dia membawa berubah di dalam Lause. Kamu tahu Lause Hana waktu kecil, waktu SD, waktu SMP, itu dikenal seorang yang suka tersinggung. Sekarang ketika Lause mengaku Yesus adalah juru selamat Lause, dia menjadi Tuhan Lause, Lause menemukan yang suka tersinggung berubah menjadi tidak. Yang suka menyimpan kesalahan orang lain sekarang menjadi tidak. Dan ada satu yang semakin Lause melihat, Lause diubah dari yang takut menjadi berani. Berani menghadapi hal-hal yang buruk. Karena Lause tahu Immanuel, dia menyertai Lause. Itu adalah arti Yesus mati buat Lause. Lause percaya Yesus adalah sahabatmu, Yesus adalah Tuhanmu, dia juga Tuhanku dan sahabatku. Sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Kau, Yesus sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku.
kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat Engkau menjadi Bapa buat kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Terima kasih buat Roh Kudus menjadi penghibur kami. Inilah persembahan kami, Tuhan terima ya. Inilah persembahan hati, pikiran, dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yuk? Kalau Lase panggil begini. Hai Beno, hai Adara, hai Mili, hai Enok. Wah, itu berarti ada yang memanggil, ada yang mendengar, dan ada yang menjawab. Sekaranglah saatnya ketika Tuhan memanggil, kamu dan Lase mendengar dan menjawab. Oh ya, lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Benar ya siapa yo? Mari kita katakan, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Siapa yuk? Lase percaya sekarang kamu dan Lase siap dipanggil Tuhan. Mendengarkan suaranya. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama Lause William ya. Udah lama kita nggak berjumpa. Nah, adik-adik lihat Lausenya pakai baju apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya betul, ini kalau biasa dibilang celemek ya, atau bahasa Inggrisnya apron. Ya biasa kalau pakai ini mau ngapain lah biasanya? Iya betul, biasanya mau masak ya. Nah hari ini Lause mau ngajak adik-adik semua di rumah untuk masak. Tapi kita hari ini bukan masak-masak yang rame-rame ya. Kita cuma mau buat roti, yaitu roti tidak beragi. Nah Lause mau tanya sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa beda roti tidak beragi dengan roti yang beragi? Ayo. Ya. Kalau roti yang beragi, ya seperti ini ya. Ini ada raginya. Rotinya ini agak kembang. Ini kalau dirobek, kelihatan enggak ya? Nah, ya seperti ini ya. Ini pakai ragi. Tapi yang ini kalau roti pakai beragi, adonannya nanti dikasih ragi. Baru ditunggukan kurang lebih 1-2 jam. Ada yang sampai setengah hari. Nanti tunggu mengembang, baru bisa dipanggang atau dimasak ya. Nah, sedangkan hari ini Lause mau ngajak adik-adik untuk buat roti yang tidak beragi. Jadi bahan bakunya nggak pakai ragi, jadi nggak pakai pengembang. Oh gimana cara buatnya Lause? Gampang sekali ya. Nah di sini adik-adik cuma butuh 3 bahan aja sederhananya. Yang pertama ada tepung terigu. Ya ini kelihatan ya, tepung terigu. Lalu ada garam. Nah garam dapur biasa ya. Terus ada air putih ya, air minum juga boleh yang biasa punya. Kemudian ada sedikit minyak, ya.
Ini boleh pakai, boleh enggak. Tergantung peralatan masak adik-adik ya. Yang anti lengket mungkin nggak usah pakai pun boleh. Tapi kalau mau lebih gurih, boleh pakai minyak ya. Oke, selanjutnya cara buatnya ya. Gimana cara buatnya? Pertama, kita sediakan wadahnya dulu ya, adik-adik di rumah. Lalu kita ambil tepungnya. Kita ambil sedikit ya. Nah, boleh pakai sendok atau adik-adik punya timbangan di rumah juga boleh ya. Takar saja ya, kurang lebih ya, berapa banyak. Kalau ini lause kira-kira buat sedikit ya, kurang lebih 3 sendok yang besar ini. Oke. Langsung tutup dulu ya, biar tadi takut nggak tumpah. Lalu, pakai sedikit garam, garamnya sedikit aja. Kalau kebanyakan keasinan nanti. Ya, ini untuk buat rasa gurih aja pada roti tidak beragi tadi. Ini lause kurang lebih pakai sendok teh ya, kecil ini aja. Ya, segini kurang lebih ya, masukkan. Oke. Nah, setelah itu dikasih air. Nah, ini paling penting, airnya harus sedikit demi sedikit ya. Adik-adik masukkan sedikit dulu. Ya, sedikit. Jangan kebanyakan, nanti keenceran. Lalu kita aduk-aduk ya. Nah, seperti ini diaduk. Nah, untuk mempersingkat waktu, lause sudah ada yang punya, udah yang siap ini adonannya. Seperti ini ya. Ini lause keluarkan ya. Nanti jadi adonannya harus seperti ini ya, adik-adik. Nah, seperti ini. Kita lause bereskan dulu ya peralatannya ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Mungkin kurang kelihatan. Ya, seperti ini. Nah, kalau adik-adik adonannya belum seperti ini, jadi belum jadi. Kalau misalnya keenceran, seperti yang tadi, adik-adik boleh tambahkan lagi tepungnya. Tapi, kalau belum nyatu seperti ini, berarti kurang air. Adik-adik tambah sedikit lagi air, lalu diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini jadinya ya. Letak sini ya. Nah, ini kita harus pipikan lagi, harus tipis. Kenapa? Karena roti tidak beragi itu, kalau tebal-tebal gini dimasak nggak enak, nanti tengahnya keras. Jadi harus tipis. Ini lause contohkan kan cara buat tipisnya ya. Karena ini banyak, kita harus ambil sedikit aja. Kita potong sedikit ya. Ya, secukupnya aja. Kurang lebih sebesar bola pingpong ya, adik-adik ya. Dibulati. Lalu sisanya ini kita sisihkan dulu. Oke, nah yang ini kita pipikan. Pakai apa? Rolling pin. Ya, seperti ini ya. Tapi kalau adik-adik nggak punya rolling pin di rumah, boleh pakai botol kaca. Tapi yang panjang punya, itu bisa. Oke, ini yang tadi, yang kecil ini, kita buat melingkar ya. Seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya, adik-adik ya. Nggak usah buat bentuknya lingkaran gitu. Kalau adik-adik pengen bentuk lain bisa persegi, tapi dipotong dulu. Atau pakai bentuk-bentuk yang lain boleh. Tapi nggak usah yang buat simpelnya, buat lingkaran. Nah, setelah ini pakai pan ini ya. Ingat, apinya harus api kecil, jangan api besar. Supaya matangnya perlahan dan tidak cepat gosong. Jadi apinya harus kecil. Tinggal masukkan di sini. Nah, kalau seperti Lause bilang tadi, boleh pakai minyak, boleh nggak? Ya, kebetulan langsungnya ini pannya anti lengket, jadi nggak pakai minyak. Ini kalau udah mencoklat, baru dibalikan lagi ya, pelan-pelan, takut panas gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, Lause juga sudah ada yang sudah jadi nih. Ya, seperti ini ya bentuknya ya. Karena tidak pakai lagi, jadi harus tipis-tipis, biar tengahnya renyah dan nggak keras waktu dimakan. Nah, rasanya ini nanti Lause juga penasaran gimana rasanya ini setelah Lause buat ini. Oke, adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cerita adik-adik. Tetapi, adik-adik di rumah kan penasaran loh, Lause kok hari ini mau masak-masak? Ya, betul. Kita hari ini mau belajar tentang roti tidak beragi. Makanya Lause ngajak adik-adik semua untuk belajar cara masak roti tidak beragi. Kenapa? Karena firman Tuhan hari ini bercerita tentang roti tidak beragi. Nah, kebetulan ini berantakan ya adik-adik ya. Jadi Lause beres-bereskan dulu, baru kita masuk ke dalam cerita. Nah, ini juga adik-adik yang belum bawa Alkitabnya, yuk sekarang bawa. Sambilan Lause beres-beres dulu ya. Oke adik-adik, sebentar ya, nanti kita jumpa lagi. Oke adik-adik, nah ini Lause sudah beres-beres mejanya. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya.
Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, ya kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Tuhan boleh berikan kami kekuatan dan kesehatan. Sebentar lagi juga Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, mengenai roti tidak beragi dan minuman anggur. Kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan paham, dan bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, ini losengnya tetap bawa roti tidak beraginya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, di meja lause juga ada satu lagi yang langsung tambahkan. Adik-adik lihat nggak? Ya, betul. Ini yang di gelas ini ya. Ini namanya minuman anggur. Nah, ini semoga kelihatan ya. Dia warnanya agak ungu, tapi agak pekat. Ya. Nah, kenapa lause bawa kedua hal ini? Karena kita mau pelajari hal yang penting hari ini. Mengenai firman Tuhan yang mempelajari kita tentang roti tidak beragi dan minuman anggur ya. Nah, sebelum itu, yuk kita buka Alkitab dulu ya. Nah, tadi Lause sudah sampaikan ya, untuk adik-adik persiapkan Alkitabnya. Semoga adik-adik di rumah sudah membawa Alkitabnya ya. Oke, mari kita buka kitab Lukas ya adik-adik semua ya. Nah, ini di Lukas 22 ayat 14 sampai 23 ya. Yuk, dibuka ya. Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Nah, di sini nanti Lausenya bacakan ya, tetapi adik-adik di rumah ikut membaca juga. Oke? Udah buka semuanya? Oke ya, mari kita baca ya. Di Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Itu nama perikopnya adalah penetapan perjamuan malam. Ini Lause baca ya. Adik-adik juga boleh ikut baca di rumah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Ayat 23, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan ya, adik-adik. Nah, ini seperti adik-adik baca tadi yang telah kita baca, bahwasanya cerita ini tentang perjamuan malam ya. Tapi Lause sebelum membahas tentang firman Tuhan ini, Lause mau kasih tahu satu hal dulu ya. Nah, ini adik-adik lihat ya di samping Lause ini. Sebentar ya, ini Lause geser dulu biar kelihatan ya. Nah, ini adalah kalender orang Yahudi adik-adik ya. Ini kelihatan ya, ada lingkarannya nih. Nah, seperti ini. Nah, lingkaran ini yang warna putih ini ada bulan Nisan ya. Ini Lausenya biar nah. Ya, ini dia. Agak susah kelihatan. Nah, ini Nisan ini bulan 1 atau bulan pertama di kalender Yahudi. Nah, kalau kalender kita yang hitam ini, ada Maret, April, dan seterusnya. Jadi, setiap tahun baru itu, atau setiap awal tahun, orang Yahudi ada mengadakan tradisi Hari Raya Besar ya. Ini yang Lause lingkari itu, yang warna merah itu ada Hari Raya Passover atau Pesak, atau disebut dengan Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah ini juga diikuti dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu kalau Hari Raya Besar ini, Hari Raya Paskah, mereka melakukan perjamuan makan malam.
Nah, waktu makan malam itu juga mereka harus menyediakan makanan roti tidak beragi pada saat perjamuan makan malamnya ya. Nah, itu juga seperti yang telah kita baca menjadi suatu ketetapan. Kenapa sih orang-orang Yahudi melakukan itu? Ya, karena mereka mengingat kembali kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, untuk memperingati kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itu, Tuhan menyuruh mereka, oh kamu harus buat ini ya, yaitu lakukan perjamuan Paskah ini. Seperti yang tertulis di Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, makanya waktu hari raya Paskah atau menyambut tahun baru orang Yahudi, mereka melakukan perjamuan malam sambil makan roti tidak beragi. Tapi ada hal yang penting lagi di antara perjamuan malam itu, yaitu makan roti tak beragi dan minuman anggur. Makanya Lose sediakan ini, minuman anggur ya. Nah, nanti kita bahas ini. Loh, kenapa? Ini penting Lose. Ya, kita lihat ya. Nah, ini yang kita baca tadi tentang firman Tuhan. Jadi, Yesus dan murid-muridnya juga akan melakukan hari raya Paskah itu, tradisi orang Yahudi tadi, yaitu perjamuan malam, yaitu perayaan Paskah sambil makan roti tidak beragi. Jadi di sini digambarkan Tuhan Yesus menyuruh Yohanes dan Petrus untuk pergi mempersiapkan tempat dan juga perjamuan malamnya ya. Jadi kedua murid Yesus ini pun pergi seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Lalu Yohanes dan Petrus pun mendapati ya suatu ruangan di kota yang bisa dipakai untuk perjamuan malam antara Yesus dengan murid-muridnya. Lalu mereka pun mempersiapkan yang dibutuhkan untuk perjamuan malam itu. Nah, di sini seperti yang telah kita baca tadi, saya geser sedikit ya, di ayat ke-15 ini. Nah, waktu perjamuan malamnya sudah mau dimulai nih kumpul-kumpul ya. Nah, ini Tuhan Yesusnya mau menyampaikan hal yang sangat penting ternyata bagi mereka. Karena apa? Ini seperti yang ayat 15 katakan, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Waduh, bingung ya, kenapa Yesus katakan mau menderita setelah perjamuan Paskah itu? Karena Tuhan Yesus tahu setelah perjamuan Paskah itu, atau perjamuan malam itu, nanti Yesus akan ditangkap, lalu disiksa, menderita, sampai mati di kayu salib. Nah, tapi murid-muridnya waktu itu nggak ngerti, ini Tuhan Yesus ngomong apa sih? Lagi makan-makan bilang mau menderita. Tapi kita lihat lagi kelanjutannya ya. Nah, ini lanjutan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Kata Tuhan Yesus, sebab aku berkata kepada kamu, aku tidak akan memakannya lagi, sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Loh, ternyata itu adalah perjamuan malam terakhir antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Berarti perjamuan malam itu, atau perjamuan Paskah itu adalah momen yang sangat-sangat spesial bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Di samping itu juga sebenarnya Tuhan mau menyampaikan hal yang sangat penting yang juga disampaikan pada kita sampai hari ini. Ya, kita lihat. Nah, di sini Tuhan Yesus terus setelah ngomong itu, dia mengambil roti ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Dia mengucap syukur, lalu dikatakan dia mengoyak-ngoyaknya ya. Memecah-mecahnya ya, maaf ya. Memecah-mecahnya. Lalu membagikan kepada murid-muridnya. Dan inilah kata Yesus sambil membagikan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, setelah itu, Yesus pun mengambil cawannya ya. Ya, cawannya nggak seperti ini. Ini yang biasa kita minum pakai ya. Nah, ini cawan berisi minuman anggur. Demikian juga Tuhan Yesus mengangkat cawan itu yang berisi minuman anggur sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, itulah pesan penting yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Loh, pertanyaannya, loh, kenapa kok roti tidak beragi sama minuman anggur aja yang mau disampaikan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus suka makan roti tidak beragi atau hanya suka minum minuman anggur ini? Oh, tentu tidak ya. Ternyata itu ada perlambangnya. Apa itu ya? Kita lihat.
Nah, sebenarnya roti tidak beragi tadi melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan pada kayu salib. Dan minuman anggur itu melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menembus dosa manusia. Jadi, itulah hal yang penting yang Tuhan Yesus nggak sampaikan waktu perjamuan malam itu. Selain karena itu adalah perjamuan terakhir bagi mereka. Nah, itu juga Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, oh ini harus dikerjakan ya seterusnya, walaupun kita tahu setelah Tuhan Yesus mati, lalu bangkit, lalu ke surga, Tuhan Yesus tidak lagi melakukan perjamuan malam atau perjamuan kudus itu dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ini harus tetap kamu lakukan ya, untuk mengingatkan mereka bahwasanya roti tidak beragi itu melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan di kayu salib, dan minuman anggur itu adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh maka itu, perjamuan Paskah ini tetap kita lakukan sampai saat ini. Seperti juga dikatakan firman Tuhan, di mana Rasul Paulus juga mengajarkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, sekarang kita tetap melakukan perjamuan Paskah ini, tetapi namanya adalah perjamuan kudus ya. Mungkin adik-adik pernah lihat ya orang-orang dewasa atau papa mamanya ya ikut perjamuan kudus di kebaktian umum. Nah, adik-adik belum bisa ikut. Kenapa? Karena ketetapan gereja kita mengatakan bahwa orang yang sudah menerima Yesus, mengakui Dia sebagai juru selamat dan sudah dibaptis yang boleh ikut perjamuan kudus ya. Jadi adik-adik nanti ya setelah dewasa udah ikut ke ibadah umum bisa melakukan perjamuan kudus. Tapi yang paling penting adalah setiap adik-adik melihat orang yang melakukan perjamuan kudus atau mendengar cerita tentang roti tidak beragi dan minuman anggur, mengingatkan satu hal yang paling penting. Apa itu? Ini dia. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita betapa Tuhan begitu menyayangi kita, mengasihi kita manusia yang berdosa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Nah, dengan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia, di mana Dia rela menderita siksaan dan mati di kayu salib, dan menebus dosa manusia dan menyelamatkan kita dari maut. Jadi, kita harus tahu bahwasanya Yesus adalah juru selamat. Dia adalah sumber pengharapan dan pertolongan. Jadi, di situ kita kalau ada masalah, misalnya adik-adik ini sekarang mungkin ketakutan, mungkin ada berita tentang peperangan, virusnya masih di mana-mana, oh belum bisa sekolah online lagi, masih kembali ke sekolah online ya untuk beberapa sekolah. Jadi takut seperti yang lama lagi terjadi, adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus berdoa untuk memohon sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus selain telah menembus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia juga sebagai sumber pengharapan dan pertolongan kita. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta semua yang kita khawatirkan tadi untuk damai sejahtera, supaya Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Oke adik-adik? Nah, sebelumnya, ini Lausa mau ngajak adik-adik juga untuk mengingat ayat ini ya, supaya kita mengingat tentang perjamuan kudus tadi, dan juga tentang cerita roti tidak beragi, dan juga minuman anggur. Jadi ini adalah ayat hafalan minggu ini. Yuk kita baca lagi ya. Di 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi ya, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, oke. Nah, adik-adik, oleh karena itu, setiap perjamuan kudus yang adik-adik lihat, kalau orang dewasa melakukannya, dan juga setiap mengingat cerita tentang roti tidak beragi, minuman anggur, dan khususnya cerita tentang hari ini, yaitu perjamuan malam, adik-adik harus mengingat kembali ya, kasih setia Tuhan yang telah menebus dosa kita dengan mengutus Tuhan Yesus dalam wujud manusia yang merelakan tubuhnya, yang dilambangkan sebagai roti, dan darahnya yang tercurah, dilambangkan melalui darahnya, jadi untuk menebus dosa manusia. Jadi ini semua untuk mengingatkan
kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan melalui Tuhan Yesus kepada kita ya. Oke adik-adik, nah ini Lause mau makan ini deh. Karena Lause juga sudah lapar ya, karena sudah siang-siang juga. Lause juga penasaran ini rasanya gimana. Tapi ini kebaikan bagi Lause. Jadi Lause mungkin mau ngajak Lause Hana ya. Lause Hana mana tadi? Yuk, sama-sama makan ya. Lause Hana, nanti mau tes ini roti tidak beragi buatan Lause William. Mau. Nih, semoga enak ya. Ini butuh banyak minum habis makan nih, karena nggak pakai ragi, agak keras ya. Tapi ini sebelum kita makan, adik-adik di rumah boleh coba ya. Jadi adik-adik boleh kembali melihat bahan-bahan yang dibutuhkan dan cara pembuatannya tadi ya. Tapi ingat, buatnya jangan sendiri. Sama papa dan mama, atau dengan koko cici yang sudah dewasa tentunya ya. Ya oke adik-adik. Nah, tapi sebelum kami menyantap ini, kita tutup dulu ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang bercerita tentang roti tidak beragi dan minuman anggur yang melambangkan tubuh-Mu yang rela mati di kayu salib dan juga darah yang tercurah, yang semua itu untuk menembus dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan melalui pelajaran hari ini kami juga mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang rela berkorban demi kami, karena Tuhan sangat setia dan sangat menyayangi kami manusia Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih setia Tuhan itu. Dan biarlah melalui cerita roti tidak beragi dan minuman anggur ini, dan juga perjamuan kudus yang diadakan sampai saat ini, tetap mengingatkan kami untuk mengingat kasih setia dan pernyataan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita ya. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。 Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.